Pergerakan gugus tempur kapal induk Amerika Serikat kembali menyita perhatian. BBC Verify mengonfirmasi bahwa kapal induk kedua milik AS tampaknya tengah bergerak menuju kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap Iran terkait program militernya dan situasi dalam negeri negara tersebut. Kapal induk terbesar di dunia USS Gerald R. Ford sempat menyiarkan posisinya di lepas pantai Atlantik Maroko. Data pelacakan menunjukkan kapal ini bergerak ke arah Laut Mediterania. Meski belum terpantau melintasi Selat Gibraltar, kemunculannya memperkuat indikasi adanya penambahan kekuatan militer AS di kawasan. Sebelumnya, BBC Verify juga mengidentifikasi USS Abraham Lincoln berada di Laut Arab sekitar 240 km dari pantai Oman melalui citra satelit terbuka Sentinel-2 milik Eropa. Artinya, 2 dari 11 kapal induk yang dioperasikan Angkatan Laut AS kini berada dalam posisi strategis di sekitar Timur Tengah. Lantas, apa itu gugus tempur kapal induk? Kapal induk seperti Gerald R. Ford tidak pernah beroperasi sendirian. Ia menjadi pusat dari sebuah Carrier Strike Group atau gugus tempur kapal induk, formasi tempur terpadu yang dirancang untuk proyeksi kekuatan jarak jauh. Di jantung gugus ini ada USS Gerald R. Ford sendiri, kapal induk kelas Ford yang menjadi pusat komando operasi udara dan laut. Kapal ini mampu meluncurkan dan mendaratkan pesawat tempur siang dan malam secara simultan, menjadikannya landasan pacu terapung paling canggih yang pernah dibangun. Di sekelilingnya, kapal-kapal perusak rudal berpandu kelas Arleigh Burke memberikan perlindungan berlapis. Salah satunya adalah USS Winston S. Churchill yang berperan sebagai Integrated Air and Missile Defense Commander. Kapal ini memimpin pertahanan udara dan rudal balistik seluruh gugus tempur. Kekuatan utama gugus tempur ini terletak pada sayap udaranya, Carrier Air Wing 8. Di dek penerbangan, puluhan pesawat tempur multiperan siap diterbangkan kapan saja. Jet tempur FA-18E dan FA-18F Super Hornet menjadi tulang punggung serangan udara dan misi anti kapal. Pesawat ini mampu membawa berbagai jenis rudal presisi untuk menghantam target darat maupun laut. Untuk perang elektronik, ada EA-18G Growler. Pesawat ini dirancang untuk melumpuhkan radar dan sistem komunikasi musuh melalui jamming elektronik, membuka jalan bagi serangan utama. Sementara itu, E-2D Advanced Hawk berfungsi sebagai mata di langit. Dengan radar jarak jauhnya, pesawat ini dapat mendeteksi ancaman udara dan rudal dari ratusan kilometer sekaligus mengkoordinasikan pergerakan seluruh armada udara. Helikopter MH-60R dan MH-60S Seahawk melengkapi kekuatan ini dengan kemampuan anti kapal selam dan peperangan permukaan. Di perairan yang rawan aktivitas kapal selam, peran helikopter ini sangat krusial. Secara keseluruhan, gugus tempur ini membawa sekitar 65 hingga 70 pesawat dan didukung ribuan personel. Jumlah totalnya bisa mencapai lebih dari 7.000 awak, termasuk kru kapal dan sayap udara. Selain kekuatan udara, kapal-kapal pengawal dalam gugus ini dilengkapi sistem tempur Aegis. Sistem ini mengintegrasikan radar canggih dengan peluncur rudal vertikal yang mampu menembakkan rudal pertahanan udara, anti kapal, hingga rudal balistik. Kemampuan ini membuat gugus tempur Gerald R. Ford tidak hanya ofensif, tetapi juga defensif. Ia dapat melindungi dirinya dari serangan rudal dan pesawat musuh, sekaligus memberikan payung pertahanan bagi sekutu di kawasan. Dengan 2 kapal induk AS berada di sekitar Timur Tengah, pesan strategisnya sangat jelas. Washington menunjukkan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan secara cepat dan berkelanjutan. Gugus tempur seperti yang dipimpin USS Gerald R. Ford bukan sekadar simbol kekuatan. Ia adalah kombinasi mematikan antara jet tempur, peperangan elektronik, radar peringatan dini, helikopter anti kapal selam, hingga sistem rudal Aegis. Semuanya bergerak dalam satu komando terpadu.
Dalam konteks geopolitik yang memanas, kehadiran dalam tanda kutip benteng mengapung ini menjadi faktor penentu keseimbangan kekuatan di laut dan udara.